Baiklah, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Patricia Milete. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yaitu tentang peran pemangku kepentingan dalam pembentukan komunitas guna mencapai ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakangnya, yaitu seperti yang kita ketahui, perubahan iklim merupakan fenomena global yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti konsumsi energi, industri, transportasi, dan land over change. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini mengakibatkan banjir dan rob. Dalam hal ini, ketahanan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi dapat dicapai dengan upaya penanggulangan dan mekanisme adaptif dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim tersebut. Jika kita lihat dari fenomena ini, diperlukan adanya pengoptimalan kapasitas adaptasi antara individu maupun komunitas yang berguna untuk mengurangi kerusakan, memanfaatkan kesempatan, dan mengatasi konsekuensi perubahan iklim yang berlangsung lama dan tentunya akan mengacaukan sistem kehidupan manusia. Menurut Fajar, kapasitas adaptasi antar individu dan komunitas tersebut berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari aspek sumber daya, jaringan sosial, pendidikan, teknologi, dan pembangunan lainnya. Jika kita lihat dari skala ukurannya, skala ukuran komunitas lebih besar dibandingkan skala ukuran individu, di mana usaha adaptasi komunitas lebih efektif dan efisien. Komunitas mempunyai kemampuan dalam memobilisasi sumber daya lokal yang menjadi kunci untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang rentan terhadap banjir dan rob. Karena kita merupakan negara yang berkembang, maka diperlukan campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, investasi dari stakeholder lain dibutuhkan untuk menciptakan akses dan untuk mendorong masyarakat dalam pengembangannya. Tidak seperti negara maju pada umumnya, partisipasi masyarakat di negara berkembang ini masih membutuhkan dorongan dari investasi stakeholder yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga mereka dapat melengkapi satu sama lain. Mereka yang terlibat dalam pengembangan masyarakat berasal dari 3 sektor, yaitu pemerintah, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini terdapat rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian yang sudah saya ambil dari artikel tersebut. Yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat, dan yang kedua, bagaimana peran pemangku kepentingan dalam pembentukan komunitas. Selanjutnya ada tujuan dari artikel ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peran pemangku kepentingan dalam suatu komunitas. Yang kedua, untuk mengetahui siapa saja sih pemangku kepentingan yang terlibat dalam hal ini. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh peran pemangku kepentingan dan konsekuensinya terhadap ketahanan sosial dan ekonomi. Nah, dari artikel ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, survei primer, wawancara, dan literatur lainnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembentukan komunitas. Nah, pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembentukan komunitas ini berasal dari berbagai lapisan, yaitu pemerintah kota, pemerintah lokal, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu peran pemangku kepentingan dalam pembentukan komunitas. Dalam hal ini, pemangku kepentingan itu memiliki peran dalam menginisiasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerjasama tersebut. Peran pemangku kepentingan biasanya berupa investasi awal yang digunakan sebagai penggerak masyarakat agar berpartisipasi dalam upaya pengembangan suatu komunitas dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi.
Berikut disediakan tabel peran pemangku kepentingan dalam pengembangan komunitas. Nah, di sini terdapat 4 peran. Yang pertama yaitu peran regulasi. Dalam peran ini, pemerintah berperan yaitu memberi kebijakan dan strategi, sedangkan masyarakat dan swasta tidak ada. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan. Di sini terdapat peran pemerintah yaitu memberikan sosialisasi program-program yang ada. Sedangkan peran masyarakat yaitu berpartisipasi dalam kegiatan dan memberikan sosialisasi dan memberikan informasi. Sedangkan swasta berperan juga dalam memberikan sosialisasi manajemen kegiatan pengembangan komunitas. Yang selanjutnya yaitu pendampingan. Nah, di sini masyarakat berperan untuk memberi pelatihan dan pembinaan. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat yaitu memberikan penjaringan anggota komunitas. Sedangkan dalam lingkungan swasta yaitu berperan untuk menyediakan tenaga ahli dan fasilitator. Yang terakhir yaitu penguatan. Nah, di sini masyarakat berperan dalam pembangunan kerjasama dan dengan pemangku kepentingan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu memberikan fasilitas kebutuhan dasar komunitas dan melakukan penyuluhan. Nah, masyarakat di sini berperan yaitu bekerja sama dengan catur pilar dan pihak luar lainnya, dan selanjutnya memberi penyusunan rencana kegiatan, aturan dan norma, dan juga sebagai pelaksana kegiatan. Sedangkan dalam lingkungan swasta yaitu berperan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dan juga memberikan bantuan secara finansial. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari artikel ini yaitu tentunya dalam pembangunan komunitas ini, pemangku kepentingan itu memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembentukan dan pengembangan dalam sebuah komunitas. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah kota, pemerintah lokal, lembaga dan pemerintah, dan juga masyarakat seperti yang sudah disebutkan tadi. Pemangku kepentingan ini juga berperan sebagai inisiator dan koordinator pembentukan komunitas hingga melakukan pembinaan terhadap komunitas yang terbentuk. Baiklah, sekian presentasi dari artikel saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.